Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Abdul Wahab di channel YouTube Abdul Wahab PT Channel. Apa kabar semuanya? Saya doakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dimanapun berada. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi pada video kali ini saya ingin menampilkan video menarik terkait video yang semalam. Memang udah agak lama lah ya, udah agak terlambat kalau kita upload sekarang. Tapi saya rasa tidak ada kata terlambat untuk hal yang baik. Karena kemarin setelah pas anak-anak ujian ada kelas meeting, ada kemudian perlombaan, salah satunya lomba debat ilmu agama. Dan alhamdulillah nampaklah siapa yang punya potensi dan sekaligus menjadi wadah kemudian santri bisa berkembang, mengembangkan ilmu pengetahuan agamanya. Jadi video ini sangat menarik sekali, saya rasa sangat rugi ya, sangat sayang rasanya kalau tidak kita viralkan, kita orbitkan, kita upload di channel YouTube kita. Maka dukung terus channel kita seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe. Juga tekan tombol lonceng untuk berlangganan, karena berlangganan itu gratis. Supaya apa? Agar tidak ketinggalan video-video kita yang terbaru dan menarik lainnya. Sekaligus saya di sini mempromosikan kacamata terbaru. Ini tidak termasuk bagian daripada video ini, tapi yang mau saya bilang adalah Ayah, Bunda, terima kasih telah menitipkan anaknya di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Syuhada dan sekolah namanya SMP IT Syuhada. Saya sebagai salah satu orang yang kemudian diberikan kepercayaan sebagai salah satu pelaksana dan salah satu bagian daripada SMP IT Syuhada itu sendiri. Maka saksikanlah video ini ya, kita mulai terus biar nggak lama kali ngomongnya kan gitu. Oke, silahkan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pahit itu bukan mengenai boykot, namun itu mengenai kata-kata kebohongan. Baiklah Dewan Juri, untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri tadi bertanya, bagaimana pertanyaan tadi? Rasial atau politik semata, tetapi karena kezaliman yang nyata terhadap Israel ke umat Islam Palestina. Bukan ribuan, bahkan jutaan yang telah disampaikan oleh Dewan Juri tadi. Kita tidak hanya memikirkan sabar saudaraku. Kita tidak hanya memikirkan orang-orang yang ada di Indonesia. Orang yang ada di Indonesia apabila dipecat pekerjaannya masih bisa mencari pekerjaan lain seperti bertani, memajak sawah dan yang lainnya. Korupsi Sebentar. Dan orang-orang yang ada di Palestina bukan kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan nyawa, bahkan untuk hidup saja. Sebentar saudaraku. Bahkan untuk hidup saja mereka tidak bisa lagi. Bagaimana mereka ingin merasakan kebebasan yang ada pada setiap manusia? Terima kasih, silahkan ditanggapi. Pekerjaan yang kehilangan pekerjaan bisa mencari pekerjaan lain. Seperti bisa mencari pekerjaan lain. Dan orang-orang yang berada di Palestina, jangankan untuk mencari pekerjaan, mereka untuk hidup saja tidak bisa lagi. Jadi bukan saya sangat mendukung Indonesia, tidak mendukung Indonesia untuk tidak solidaritas kepada warga negara masyarakat sendiri. Tetapi ini tentang kemanusiaan, tentang kewarganegaraan yang baik. Kita sebagai warga negara yang baik harus mendukung yang baik. Qulil haqqu walau kana marra. Katakan yang benar meskipun terasa pahit. Terima kasih. kan juga bisa jutaan warga Indonesia kehilangan pekerjaan. Nanti ujung-ujungnya ketika semua udah nggak dapat kerja, nyalahinnya pemerintah. Inilah salah satu kerendahan SDM dari warga Indonesia. Seharusnya kita bisa mencari solusi lain, di mana kita bisa mendukung Palestina sekaligus bisa mendukung Indonesia. Setelah saya jelaskan berkali-kali, salah satunya adalah dengan diplomasi. Di mana diplomasi Dewan Juri itu lebih mengedepankan negosiasi, lebih mengedepankan komunikasi langsung dan diplomasi untuk menyelesaikan konflik atau masalah. Cara ini tentunya akan lebih membangun jembatan dan membuka peluang solusi jangka panjang. Kedua, cara ini harus memiliki jangka waktu panjang untuk mendapatkan perdamaian. Boykot harus membutuhkan jangka panjang, diplomasi membutuhkan jangka panjang. Namun apa bedanya? Boykot yang dilakukan dengan jangka panjang malah akan merugikan kita. Sedangkan diplomasi tidak merugikan kita. Ujung-ujungnya tujuannya sama, namun akan lebih sesuai dengan syariat. Di mana dikatakan boykot akan menjadi haram apabila memakan umat Islam itu sendiri. Baik, waktu Anda habis. Rekan-rekan tim kontra yang kami banggakan serta hadirin yang berbahagia. Saya Haji Kurozi selaku pembicara ketiga dari tim Pro akan menyampaikan closing statement bahwasanya kami dari tim Pro masih bersikeras memperbolehkan
Sekali lagi saya ulangi, memperbolehkan pemboikotan suatu produk dalam Islam selagi itu untuk mencegah kemungkaran. Banyak ulama dan lembaga fikih modern mendukung boikot. Salah satunya adalah MUI. MUI menyatakan bahwa boikot atas produk yang mendukung penjajahan adalah dianjurkan. Di dalam kitab Al-Asbah wa Al-Nadair karya Ibnu Nujaim Al-Masri, seorang ulama fikih Hanafi, sebuah kaidah di dalam kitabnya mengatakan al-doror yuzal. Sekali lagi saya katakan al-doror yuzal, yang artinya kemudaratan itu harus dihilangkan. Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa boikot itu sebagai bentuk nahi mungkar. Boikot dapat menjadi bentuk nahi mungkar atau mencegah kemungkaran jika bertujuan untuk menekan pelaku kezaliman atau mendorong perubahan kebijakan zalim. Karena dengan adanya boikot untuk mencegah kemungkaran, pihak yang memboikot bisa mendapatkan beberapa kemudahan baru. Bahkan di negara kita saja pernah terjadinya pemboikotan, yaitu di bagian Jawa Barat memprotes Denen Aqua, yang mana Denen dianggap mengeringkan cadangan air bawah tanah yang digunakan oleh warga lokal. Dan jika kita berbicara kembali tentang sejarah, Rasulullah SAW saja pernah memboikot suku-suku yang melanggar perjanjian pada tahun 7 kenabian, seperti Bani Quraizoh dan pelanggar piagam Madinah. Tidak cuma kasus ini, bahkan sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu diboikot karena ia tidak mengikuti perang Tabuk. Selain daripada ini, beberapa ulama juga mengartikan bahwa boikot adalah bentuk jihad non-militer dan solidaritas ekonomi. Dalam kondisi dunia modern, tekanan ekonomi seperti boikot bisa menjadi alat ampuh untuk menghentikan kezaliman tanpa kekerasan. Di dalam surat An-Nisa ayat 75 mengatakan, dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim, berilah kami pelindung dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu. Di dalam ayat ini bahwa bisa dilihat bahwa boikot adalah salah satu cara untuk menekan pihak yang melakukan kezaliman dan mendorong mereka untuk berlaku adil. Boikot juga bisa menjadi salah satu bentuk tindakan nyata untuk memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Sekian, terima kasih. Menghindari kemudaratan harus diutamakan daripada mengambil kemanfaatan. Khamar punya manfaat, khamar punya mudarat. Begitu juga boikot. Boikot punya manfaat, boikot punya mudarat. Nah, jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan, khamar punya manfaat, khamar punya mudarat. Khamar, silakan. Palestina, apakah saudara tidak punya hati dengan saudara kita di Indonesia dan saudara kita di Palestina? Sedangkan perekonomian kita terguncang, perekonomian yang kita terguncang. Mengapa kita tidak menggunakan cara diplomasi yang lebih sehat dan memiliki jangka waktu panjang dan tidak memakan diri kita sendiri? Bagaimana saudara menanggapi masalah diplomasi ini? Meninggalkan, tidak membeli dan tidak menggunakan produk jasa tertentu. Tadi telah dijelaskan di dalam hadis, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, kemungkaran itu ialah boikot. Anda tidak jelas-jelas benar-benar menyatakan bahwa boikot itu bukan kemungkaran. Ya, waktu udah habis. Silakan. Di sini saya jelas-jelas membahas mengenai mosi yang kami debatkan. Kami jelas sekali tidak setuju kenapa harus dengan cara boikot. Di sini saya menjelaskan juga alasan-alasan kenapa boikot tidak efektif dan tidak boleh dalam Islam. Karena memang Islam menjunjung tinggi keadilan dan pada hakikatnya boikot sendiri malah merugikan umat Islam. Dan dalam 4 imam madhab, sekali lagi saya katakan haram hukumnya jika memakan umat Islam sendiri, di mana 4 ulama imam madhab, saya ulangi 4 ulama imam madhab mengharamkan boikot yang memakan umat Islam sendiri. Selain itu, di samping boikot, banyak cara yang kita bisa lakukan, seperti diplomasi, di mana diplomasi, negosiasi, dan berbicara langsung dapat lebih diutamakan tanpa membawa mudarat bagi umat Islam dan tetap memberikan manfaat yang sama. Baik, saya lanjutkan.
Kemudian boykot bisa jadi wajib tadi kan masih. Nah, Waktu Anda habis. baiklah saudara, saudara katakan bahwa boykot merupakan cara yang efektif. Namun pada dasarnya dan kenyataannya pada saat ini justru banyak negara-negara penjajah di mana saudara, negara-negara penjajah ini memiliki kekuatan ekonomi yang lebih kuat. Kita contohkan Israel dan Amerika. Israel dan Amerika sampai saat ini belum merasakan dampak yang besar diakibatkan boykot. Mengapa? Karena kekuatan ekonomi mereka jelas lebih kuat. Maka saudara, bagaimana saudara menanggapi hal ini? Karena saudara, pada dasarnya memang dengan hal itu maka tidak efektif kita memakai boykot. Karena boykot yang kita lakukan sama sekali tidak akan berdampak dan tidak akan bisa mencegah kemungkaran karena mereka tidak akan merasakan dampak yang kita berikan. Baik, waktu Anda habis. Lihat rekan-rekan tim kontra hanya membahas tentang keekonomian dan politik. Padahal sudah jelas, mosi yang telah diberikan oleh Dewan Juri adalah apakah boykot diperbolehkan dalam Islam, dalam agama Islam menurut isu-isu fikih. Kami ulangi sekali lagi, apakah boykot diperbolehkan dalam agama Islam menurut isu-isu fikih? Interupsi. Sebentar saudaraku. Sebenarnya, saudara tim kontra ini paham gak sih dengan pertanyaan dan pernyataan yang telah diberikan oleh Dewan Juri? Interupsi. Oke, silahkan. Bahwa boykot itu dilarang. Jika saudara melarang boykot, maka kalian tidak mau berperang di jalan Allah. Bahkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 75 mengatakan, dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa kepada kami, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim, berilah kami pelindung dari sisimu dan berilah kami menolong dari sisimu. Dan dari sini dapat kita pahami bahwa Ya, waktu Anda habis. Silakan. produk Israel bisa membawa kerugian umat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka cegahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka ingkarilah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Dan dari hadis ini dapat kita pahami bahwa jika kita masih membeli produk Israel, maksud saya mungkin tahu maksud Anda tadi kalau produk Israel tidak sepenuhnya diboykot di Indonesia. Walaupun tidak diboykot sepenuhnya, setidaknya dalam hadis ini dikatakan ingkarilah dengan hati dan itulah selama-lamanya Waktu Anda iman. habis. Orang Indonesia kehilangan pekerjaan, ekonomi Indonesia terkena dampak, pemasukan massa lokal terkena dampak, warga Palestina tetap dibombardir oleh Israel. Kenapa kita tidak cari jalan keluar yang lain yang lebih baik daripada boykot? Seperti diplomasi, di mana diplomasi lebih mendepankan negosiasi dan berbicara langsung. Di mana hal ini terbukti berhasil di banyak perperangan besar dan internasional. Kemudian, sudah dikatakan bahwa ribuan warga lokal yang kehilangan pekerjaan, bukan 50. Hanya itu dari saya. Baik, terima kasih. Menggunakan tangan, silahkan menggunakan lisan. Jika tidak mampu menggunakan lisan, silahkan benci dalam hati. Hadis tersebut tidak benar-benar menganjurkan kita untuk memboikot. Banyak ayat-ayat di Al-Quran yang menjelaskan bahwa kita harus memerangi orang-orang kafir. Namun, apakah kita juga harus merugikan umat Islam sendiri? Sedangkan umat Islam apabila dirugikan dalam boikot, hukumnya jadi haram. Sekali lagi saya tegaskan, hukumnya jadi haram. Dan sudah terbukti sekarang bahwa data yang menunjukkan, disebutkan perusahaan multinasional seperti Unilever, Nestle dan Starbucks di Indonesia alami penurunan pendapatan dan pangsa pasar. Boykot menyebabkan toko franchise tutup, bekerja dirumahkan. Silahkan. Makasihnya bahwa sabar sebentar. Makasih itu adalah keuntungan yang dimana jika kita membeli produk Israel maka dana dari interupsi. Sabar saudaraku. Jika Anda memikirkan tentang umat Islam di sini, maka interupsi. Sabar saudaraku. Bagaimana dengan kondisi umat-umat Islam di Palestina? Jika Anda tetap membeli produk-produk Israel, maka dana-dana tersebut bisa disebarkan ke sana. Bagaimana dengan kematian umat-umat Islam di Palestina? Sabar saudaraku. Bagaimana pendapat Anda? Harap tenang. Para Apakah Anda tidak punya hati dengan umat-umat di Palestina?
kami juga prihatin terhadap umat Indonesia. Buktinya apa kami prihatin terhadap umat Palestina? Kami masih memberikan solusi berupa diplomasi, kemudian ada juga ialah salah satu caranya selain itu adalah dengan cara kita membimbing penduduk yang tidak terkesan memaksa. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan permasalahan di mana saudara katakan tadi belum saya selesaikan. Khamar mengandung kemudaratan, khamar mengandung kemanfaatan, boikot mengandung kemudaratan, boikot juga mengandung kemanfaatan. Khamar dia akhirnya disuruh dihindarkan, begitu juga boikot. Lebih baik kita hindarkan karena boikot punya mudarat bagi kita lebih besar. Ditambah lagi dengan dilakukannya boikot terus-terusan, boikot menjadi haram. Kenapa? Karena boikot memakan umat Islam sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat 4 imam madhab, Imam Quraisy Shihab, kemudian ada juga Syekh Ali Al-Jum'ah. Baik, waktu Anda habis. Menanggapi jawaban dari tim kontra. Tadi saudara bilang bahwa banyak negara yang memiliki ekonomi yang kuat, contohnya seperti Israel dan Amerika. Jika kita teliti lagi bahwa di Indonesia itu sudah ada produk Israel, contohnya seperti MC Donald dan KFC. Dan jika kita bandingkan di dalam negara ini, di dalam masalah ini ada makasid dan mafasid. Makasid itu manfaat dan mafasid itu kerugian. Jadi apa makasidnya? Makasidnya adalah jika produk Israel tidak diboikot di Indonesia, maka uang hasil kita beli dari produk Israel itu akan dikirim ke dananya akan dikirim ke negara tersebut. Sabar saudara. Dan mafasid apa? Jika tadi saudara bilang mafasidnya adalah warga lokal kehilangan pekerjaan. Contohnya seperti orang Islam yang bekerja di KFC dan McDonald. Dan jika kita bandingkan, misalnya di Indonesia 50 orang kehilangan pekerjaan dibandingkan dengan orang di Palestina yang mati dibom oleh Israel karena dananya dari kita. Bagaimana menurut Anda? Silakan. Suatu perbandingan tentang kerugian atau mudarat yang didapat oleh negara Palestina dibandingkan dengan keuntungan yang didapat oleh negara Israel atau Yahudi. Dari hasil penjualan dan pemasukan dari negara Israel ke Indonesia, seperti yang kita ketahui, produk-produk dari negara Israel telah berkembang pesat dan luas menyebarluaskan produk-produknya di negara kita sendiri. Salah satu cara kita untuk menghentikan produk-produk mereka masuk ke negara kita sendiri adalah dengan cara pemboikotan. Apabila Israel mendapat keuntungan yang besar dari hasil penjualan produk-produk mereka ke Indonesia. Nah, dari pemasukan keuangan ekonomi yang didapat oleh Israel dari Indonesia, sebagian besar pemasukan tersebut akan dipergunakan untuk peperangan. Dan kemudaratan yang didapat oleh negara Palestina ini yang diperlakukan Israel sangat kejam dan sadis. Seperti menyiksa, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, laki-laki maupun perempuan, bahkan sampai anak-anak pun akan diikut perangi. Apakah Anda masih memiliki hati tentang anak Palestina yang dibombardir dan dibunuh secara paksa tiba-tiba? Apakah Anda masih memiliki hati? Jika Anda berada di tim kami, Anda akan berpikir bahwa pemboikotan itu diperbolehkan dalam Islam. Kami tegaskan sekali lagi, diperbolehkan wahai saudara tim kontra. Terima kasih.